Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, pada sesi 9.3 kita akan membahas tentang sistem manajemen hubungan pelanggan. Ini merupakan bagian dari bab 9, yakni mencapai keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan aplikasi perusahaan. Di sini kita akan lihat pada sistem manajemen hubungan pelanggan. Kita mungkin sering mendengar kata pelanggan selalu benar atau pelanggan harus diutamakan terlebih dahulu. Nah, saat ini kata-kata tersebut terdengar lebih jelas daripada sebelumnya karena keunggulan kompetitif yang didasarkan pada produk atau jasa baru yang inovatif seringkali berlangsung dalam jangka pendek. Nah, perusahaan menyadari bahwa kekuatan kompetitif yang bertahan lama adalah hubungan mereka dengan pelanggannya. Beberapa mengatakan bahwa dasar dari para persaingan adalah beralih dari yang menjual barang dan jasa yang paling banyak menjadi siapa yang memiliki pelanggan, dan hubungan dengan pelanggan merupakan aset perusahaan yang paling berharga. Oke, di sini kita akan membahas poin pertama, yaitu apakah yang dimaksud dengan manajemen hubungan pelanggan. Nah, dalam bisnis skala kecil yang beroperasional dalam lingkungan kecil, pemilik bisnis dan manajernya dapat dengan mudah mengenali para pelanggan mereka secara pribadi lewat tatap muka. Namun, dalam bisnis skala besar yang beroperasional pada daerah metropolitan, regional, nasional, atau bahkan secara global, maka mustahil untuk mengenali pelanggan Anda dengan cara yang lebih dekat. Dalam jenis bisnis seperti ini terdapat terlalu banyak pelanggan dan terlalu banyak cara yang berbeda dalam hal interaksi pelanggan dengan perusahaan. Bisa melalui web, telepon, email, blog, atau secara pribadi. Nah, kita sulit mengintegrasikan informasi dari seluruh sumber tersebut dan berhadapan dengan sejumlah pelanggan yang besar. Nah, proses bisnis untuk penjualan, jasa, dan pemasaran cenderung menjadi sangat terkotak dan departemen-departemen tersebut tidak terbagi atau tidak berbagi banyak informasi pelanggan yang sangat penting. Beberapa informasi atas pelanggan tertentu akan disimpan dan diorganisasikan dalam tanggung jawab orang tersebut dengan perusahaan. Bagian-bagian lainnya dari informasi mengenai pelanggan yang sama akan diorganisasikan berdasarkan produk yang dibeli. Nah, tidak mungkin dapat mengonsolidasikan semua informasi tersebut untuk memberikan gambaran terpadu mengenai seorang pelanggan di seluruh perusahaan. Dalam hal ini, manajemen hubungan pelanggan sangat membantu. Sistem manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM yang diperkenalkan pada bab 2 sebelumnya telah mengambil dan mengintegrasikan data pelanggan dari seluruh organisasi, mengkonsolidasikan, menganalisa, lalu mendistribusikan hasilnya kepada berbagai sistem dan titik sentuh pelanggan di seluruh perusahaan. Apakah titik sentuh itu? Titik sentuh atau touch point yang dikenal dengan titik kontak adalah metode interaksi dengan pelanggan seperti melalui telepon, email, layanan pelanggan, surat, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan situs web, perangkat nirkabel, serta retail. Nah, sistem CRM yang dirancang dengan baik menyediakan satu pandangan dari sisi perusahaan terhadap pelanggan yang berguna untuk meningkatkan penjualan. Nah, kita lihat gambar ini, yakni gambar 9.6 tentang manajemen hubungan CRM. Nah, yang pertama adalah sales. Ini hubungannya, ini customer di tengah-tengah atau pelanggan. Yang pertama adalah sales, yakni penjualan melalui telepon, penjualan melalui web, penjualan melalui gerai retail, atau penjualan di lapangan. Ini langsung mendekati ke titik temunya. Yang berikutnya adalah service atau layanan. Di sini ada data pusat panggilan. Ada juga data layanan sendiri melalui web. Ada juga data nirkabel dan data jasa lapangan. Nah, setelah itu di sisi kirinya adalah pemasaran. Di sini ada data promosi, konten, dan data analisis. Nah, sistem CRM ini menyediakan data dan perangkat analisis untuk menjawab pertanyaan seperti berikut. Berapa nilai dari seorang pelanggan tertentu bagi perusahaan selama hidupnya? Siapakah pelanggan yang paling loyal? Dalam hal biaya untuk menjual produk kepada pelanggan baru dapat mencapai 6 kali lipat biaya untuk menjual produk yang sama kepada pelanggan yang lama. Pertanyaan berikutnya adalah siapa pelanggan kita yang paling menguntungkan? Apa yang ingin mereka beli? Perusahaan menggunakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk mendapatkan pelanggan baru.
menyediakan layanan dan dukungan yang lebih baik terhadap pelanggan yang telah ada, menyesuaikan penawaran mereka dengan minat pelanggan, dan memberikan nilai lebih untuk mempertahankan para pelanggan yang menguntungkan. Di situ. Berikutnya kita akan bahas tentang bagian 2, poin 2, yakni adalah perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan. Nah, di sini perangkat lunak CRM untuk kepentingan komersial berkisar dari yang hanya memiliki kelengkapan yang minim yang dapat mengerjakan fungsi-fungsi terbatas seperti membuat situs web secara personal untuk pelanggan tertentu, hingga aplikasi perusahaan berskala besar yang dapat melakukan interaksi yang sangat banyak dengan pelanggan, menganalisa dengan perangkat pelaporan yang canggih, dan menghubungkan dengan aplikasi perusahaan besar lainnya seperti manajemen rantai pasokan dan sistem perusahaan. Nah, paket CRM yang lebih komprehensif dengan modul untuk manajemen hubungan mitra atau Partnership Relationship Management PRM atau manajemen hubungan karyawan atau Employee Relationship Management atau IRM. PRM menggunakan sebagian besar dari data, perangkat, dan sistem yang sama seperti manajemen hubungan pelanggan untuk meningkatkan kolaborasi antara perusahaan dengan para mitra penjualannya. Jika suatu perusahaan tidak menjual secara langsung kepada para pelanggannya, tetapi menjualnya melalui distributor atau pengecer, PRM membantu saluran-saluran tersebut menjual secara langsung kepada pelanggannya. PRM menyediakan kemampuan untuk bertukar informasi dan mendistribusikan data tentang pelanggan kepada perusahaan dan mitra penjualannya, mengintegrasikan hasil dari arahan, penetapan harga, promosi, konfigurasi pesanan, dan ketersediaan. PRM juga menyediakan perangkat untuk menilai kinerja mitra perusahaan sehingga dapat memastikan bahwa mitra terbaiklah yang menerima dukungan yang dibutuhkan untuk lebih mempererat bisnis. Perangkat ERM berkaitan dengan masalah karyawan yang berhubungan erat dengan CRM, seperti penentuan tujuan, manajemen kinerja karyawan, kompensasi berdasarkan kinerja, dan pelatihan karyawan. Nah, vendor-vendor perangkat lunak seperti CRM yang utama meliputi Oracle, SAP, Salesforce.com, dan Microsoft Dynamics CRM. Oke. Berikutnya di sini kita akan membahas tentang respon bagaimana sistem CRM mendukung pemasaran. Tetapi sebelum masuk ke sini kita akan bahas satu persatu tentang Salesforce Automation (SFA). Modul otomasi dengan penjualan Salesforce Automation atau SFA dalam sistem CRM membantu staf penjualan dalam meningkatkan produktivitas mereka dengan menitikberatkan usaha penjualan pada pelanggan yang paling menguntungkan. Mereka adalah kandidat yang tepat untuk penjualan dan memberikan layanan. Sistem CRM menyediakan proses penjualan dan informasi kontak, informasi produk, kemampuan konfigurasi produk, dan menghasilkan penawaran penjualan. Perangkat lunak tersebut dapat mengumpulkan informasi mengenai pembelian dari seorang pelanggan tertentu pada masa lalu untuk membantu tenaga penjualan untuk membuat rekomendasi yang bersifat pribadi. Perangkat lunak CRM memungkinkan departemen penjualan, pemasaran, dan pengiriman untuk lebih mudah berbagi informasi tentang pelanggan dan prospek. CRM meningkatkan efisiensi tenaga penjualan dengan menurunkan biaya per bulan per penjualan. Demikian pula biaya untuk mendapatkan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Perangkat lunak CRM ini juga memiliki kemampuan untuk meramalkan penjualan, mengelola wilayah, dan melakukan penjualan secara tim. Berikutnya adalah layanan pelanggan ini. Modul layanan pelanggan dalam sistem CRM menyediakan informasi dan alat untuk meningkatkan efisiensi dari para staf pusat panggilan, pusat bantuan, dan pusat dukungan pelanggan. Modul ini juga memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan mengelola permintaan layanan pelanggan. Salah satu kemampuannya adalah jalur telepon untuk perjanjian atau mendapatkan saran. Ketika pelanggan menelpon nomor telepon standar, sistem akan mengarahkan panggilan kepada petugas pelayanan yang tepat. Orang yang menginput informasi mengenai pelanggan tersebut ke dalam sistem hanya sekali. Setelah data pelanggan tersebut telah terdata dalam sistem, petugas layanan pelanggan manapun dapat menangani hubungan dengan pelanggan tersebut. Akses yang ditingkatkan terhadap informasi pelanggan yang konsisten dan akurat akan membantu pusat panggilan untuk menangani lebih banyak panggilan per harinya dan menurunkan durasi dari setiap panggilan. Dengan demikian, pusat panggilan dan kelompok layanan pelanggan mencapai produktivitas yang lebih besar, waktu transaksi yang lebih singkat, dan kualitas pelayanan yang lebih baik.
Dengan biaya yang lebih rendah, pelanggan menjadi lebih bahagia karena dia menghabiskan lebih sedikit waktu di telepon yang mengemukakan kembali masalahnya kepada petugas layanan pelanggan. Oke. Berikutnya adalah kita akan masuk ke pemasaran. Sistem-sistem CRM mendukung kampanye pemasaran langsung dengan menyediakan kemampuan untuk mendapatkan prospek dan pelanggan untuk menyediakan informasi tentang produk dan layanan, untuk kualifikasi yang mengarahkan pada pemasaran yang ditargetkan, dan untuk menjadwalkan serta menelusuri surat menyurat atau surat pemasaran langsung. Modul pemasaran juga meliputi perangkat untuk menganalisis data pemasaran dan pelanggan, mengidentifikasi pelanggan yang menguntungkan dan tidak menguntungkan, merancang produk dan layanan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan secara spesifik, serta mengidentifikasi peluang untuk penjualan silang atau cross-selling. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana sistem CRM mendukung pemasaran, yakni gambar 9.7. Nah, kita lihat bahwa respon berdasarkan saluran selama bulan Januari 2013 melalui kampanye promosi. Pada 29,2% ini ditempati oleh direct mail atau menggunakan email surat langsung ke alamatnya. Berikutnya 30,8% ini melalui email, melalui telepon. Nah, berikut yang ini 16,0% ini menggunakan web, menggunakan cell phone atau text message. Nah, 17,3% yang ini menggunakan email, dan sisanya 6,7% ini menggunakan cell phone. Jadi dibalik yang ini adalah 6,7 adalah cell phone, 17,3 adalah email, 16,0% adalah web, 30,8 adalah telepon, dan 29,2% adalah direct mail. Jadi alamat langsung di sini. Perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan menyediakan titik tunggal bagi para penggunanya untuk mengelola dan mengevaluasi berbagai kampanye pemasaran pada berbagai saluran, meliputi email, surat kepada alamat rumah, telepon, web, dan pesan kabel. Oke. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan apa sih penjualan silang atau cross-selling. Cross-selling merupakan pemasaran produk lengkap atau komplementer kepada pelanggan. Sebagai contoh, dalam dunia layanan keuangan, pelanggan yang memiliki rekening giro mungkin saja ingin bertransaksi pada pasar uang atau memperoleh pinjaman untuk perbaikan rumah. Nah, perangkat CRM juga membantu perusahaan mengelola dan melaksanakan kampanye pemasaran pada berbagai tingkatan, dari perencanaan hingga menentukan tingkat keberhasilan dari setiap kampanyenya. Kita lihat di gambar 9.8 tentang kemampuan software CRM. Di sini gambar ini menggambarkan beberapa kemampuan yang terpenting bagi proses penjualan, layanan, pemasaran yang dapat ditemukan dalam produk software CRM utama. Layaknya perangkat lunak perusahaan, perangkat lunak ini digerakkan oleh proses bisnis, memadukan ratusan pemikiran proses bisnis untuk mewakili praktik-praktik terbaik dalam setiap bidang tersebut. Untuk mencapai keuntungan maksimum, maka perusahaan perlu memperbaiki dan membuat model atas proses bisnisnya untuk menyeraskan dengan praktek-praktek terbaik dalam proses bisnis pada perangkat lunak CRM. Kita lihat dari tabel di sini. Di sini adalah ada data pelanggan. Di sini adalah data pelanggan. Nah, data pelanggan terdiri dari data para pelanggan yang akan digunakan secara bersama-sama oleh divisi penjualan. Di sini ada manajemen rekening, manajemen arahan, manajemen pesanan, perencanaan penjualan lapangan, dan analisa penjualan. Ini fungsi kemampuan CRM pada bagian sales. Yang berikutnya untuk pemasaran. Di pemasaran ini akan mengelola manajemen kampanye, manajemen saluran promosi, manajemen kegiatan atau event, perencanaan pasar, operasi pemasaran,
analisa pemasaran, dan berikutnya adalah service layanan. Pada layanan dengan menggunakan perangkat lunak CRM, maka kita akan dapat memanage mengelola jasa pengiriman, manajemen kepuasan pelanggan, pengaturan retur, perencanaan layanan, pusat panggilan dan bantuan, serta analisa layanan. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang peta proses manajemen loyalitas pelanggan. Nah, pada gambar 9.9 pada proses layanan manajemen loyalitas pelanggan ini menggambarkan bagaimana praktik yang terbaik untuk meningkatkan loyalitas pelanggan melalui layanan bagi pelanggan yang akan dimodelkan dengan software CRM. Pelayanan secara langsung memberikan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan pemeliharaan pelanggan dengan mengutamakan pelanggan lama yang menguntungkan melalui perlakuan khusus. Nah, software CRM dapat menetapkan peringkat pada setiap pelanggan berdasarkan nilainya dan loyalitasnya kepada perusahaan, dan menyediakan informasi tersebut untuk membantu pusat-pusat panggilan mengarahkan setiap permintaan dari pelayanan pelanggan kepada agen-agen yang paling kompeten untuk menangani kebutuhan pelanggan tersebut. Sistem akan secara otomatis menyediakan agen layanan dengan profil terperinci mengenai pelanggan tersebut yang meliputi skornya atas nilainya dan loyalitasnya. Agen layanan akan menggunakan informasi tersebut untuk menyajikan penawaran khusus atau layanan tambahan kepada pelanggan untuk mendorong pelanggan agar tetap bertransaksi bisnis dengan perusahaan. Di sini kita lihat prosedurnya. Pada gambar 9.9 pada peta proses manajemen loyalitas pelanggan ini, yang pertama adanya penerimaan atau receive atau penerimaan permintaan layanan dari pelanggan. Setelah itu sistem akan menerima permintaan layanan berdasarkan database konsumen atau database pelanggan. Berikutnya adalah informasi pelanggan tersedia. Jika tersedia, maka langsung akan ada penilaian pelanggan, scoring. Nah, setelah itu dia akan mengetahui loyalitas dan nilai loyalitas dan nilai kualitas dari pelanggan tersebut. Nah, jika tidak, maka dia akan melakukan arahkan ke agen yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan. Tetapi jika pelanggan itu mempunyai nilai loyal dan nilai value yang bagus, maka akan berikan tawaran dan layanan khusus. Nah, peta proses ini menunjukkan bagaimana praktek terbaik untuk mendorong loyalitas pelanggan melalui pelayanan pelanggan yang akan dimodelkan dengan perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan. Nah, software CRM membantu perusahaan dalam mengidentifikasi pelanggan mana yang memiliki nilai tinggi sehingga layak diberikan perlakuan khusus. Berikutnya kita akan masuk tentang CRM operasional dan CRM analisis. Sini. Oke. CRM operasional atau operasional CRM meliputi aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pelanggan seperti perangkat untuk SFA, pusat panggilan, dan dukungan layanan pelanggan, serta otomisasi perusahaan. CRM Analytics atau Analytical CRM meliputi aplikasi-aplikasi untuk menganalisa data pelanggan yang dihasilkan oleh aplikasi CRM operasional untuk menyediakan informasi dalam rangka meningkatkan kinerja bisnis. Aplikasi CRM Analytics didasarkan pada data dari sistem CRM internasional operasional. Jika titik sentuh pelanggan dan sumber-sumber lainnya yang diorganisasikan dalam gudang data atau platform analisis untuk menggunakan dengan proses analitis secara online atau online analytical process atau OLAP. Penelusuran data dan teknik analisis data lainnya ini telah kita bahas pada bab ke-6. Data pelanggan yang dikumpulkan oleh organisasi akan digabungkan dengan data dari sumber lainnya, seperti daftar pelanggan untuk kampanye pemasaran langsung yang dibeli dari perusahaan lainnya, atau data demografi. Data-data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi pola pembelian, untuk menciptakan segmen bagi pemasaran yang ditargetkan, dan untuk menunjukkan dengan tepat pelanggan yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, ini kita lihat dari sini, dari proses CRM Analytics.
Kita lihat yang pertama pada CRM analisis. Di sini kita menggunakan beberapa saluran. Contohnya adalah call center. Yang kedua website, yang ketiga wireless, yang keempat ada field sales atau penjualan di lapangan langsung. Berikutnya ada direct email atau mengirim surat ke rumah, alamat rumah, email, retail, dan melalui mitra. Adapun sumber daya yang lain adalah melalui sistem warisan atau legacy system, data demografi, data pihak ketiga, data kampanye pemasaran. Di sini merupakan channel yang menghubungkan perusahaan ke pelanggan langsung dan akan masuk ke sebuah data, yakni database, customer database, atau gudang data pelanggan atau platform analitik. Di sini menggunakan OLAP, penelusuran data, perangkat analisa data lainnya, dan hasilnya dengan tujuan adalah pelanggan menguntungkan, segmentasi pasar, profil pelanggan, dan tingkat KUM. Di sini CRM analisis menggunakan gudang data pelanggan atau platform analitis dan perangkat untuk menganalisa data pelanggan yang dikumpulkan dari titik sentuh pelanggan pada perusahaan melalui sumber-sumber lainnya. Nah, output dari sini adalah CRM analytical output dari CRM analytical atau output dari grafik ini adalah nilai hidup konsumen bagi perusahaan. Nilai hidup pelanggan atau customer lifetime value atau CLTV didasarkan pada hubungan antara pendapatan yang dihasilkan oleh pelanggan tertentu, biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkan dan melayani pelanggan tersebut, dan perkiraan masa hubungan antara pelanggan dan perusahaan. Jadi ini sangat penting. Jadi untuk keberlangsungan perusahaan ini akan berkaitan langsung dengan keterkaitan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Baik, berikutnya adalah sistem bisnis atau nilai bisnis, sistem manajemen hubungan pelanggan. Perusahaan dengan sistem manajemen hubungan pelanggan yang efektif dapat meraih berbagai keuntungan, meliputi meningkatkan kepuasan pelanggan, menurunkan biaya pemasaran langsung, pemasaran yang lebih efektif, serta biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan menjadi lebih rendah. Informasi dari sistem CRM meningkatkan pendapatan penjualan dengan cara mengidentifikasi pelanggan dan segmen yang paling menguntungkan yang perlu dilakukan pemasaran terfokus dan atau penjualan silang. Adapun yang ini rata-rata churn, pelanggan yang berhenti atau churn berkurang ketika penjualan, layanan, dan pemasaran merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Tingkat churn atau churn rate mengukur jumlah para pelanggan yang berhenti menggunakan atau membeli produk atau layanan perusahaan tersebut. Ini merupakan indikator penting bagi pertumbuhan atau penurunan dalam basis pelanggan suatu perusahaan. Baik, demikian untuk sesi 9.3, yakni sistem manajemen hubungan pelanggan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.